Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi Pertalite dan solar pekan depan. Pemerintah mengatakan subsidi BBM yang mencapai 502 triliun rupiah untuk menahan harga BBM sudah membebani keuangan negara. Sebelumnya, Badan Anggaran DPR juga sudah menolak penambahan anggaran dua jenis BBM bersubsidi hingga akhir 2022. Harga pasti kenaikan sedang dihitung karena pasti akan langsung berdampak pada inflasi dan daya beli. Kita bahas malam ini bersama dua narasumber bergabung secara virtual. Saya sapa Ketua Banggar DPR, Pak Said Abdullah. Pak Said, selamat malam. Selamat malam Putri. Selamat Apa malam. kabar? Baik Bapak. Terima kasih atas waktu Anda. Yang berikutnya saya sapa dulu Direktur Center of Economic and Law Studies, Silios, Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak. Malam Mas Bima. Malam Pak Bima. Ya, saya ke Pak Said terlebih dulu. Pak Said, apa pertimbangan DPR untuk menolak penambahan anggaran subsidi energi? Anda mengatakan di media bahwa tidak bisa dihindari lagi dan tidak bisa disubsidi lagi karena ini bisa mengganggu fondasi fiskal kita. Iya, yang pertama saya ingin mengoreksi dulu tadi yang disampaikan oleh CNN bahwa dalam asumsi ICP kita bukan 63. Pertanggal 19 Mei sudah kita robah dari 63 menjadi 100. Sudah US 100 ya? Ya. Sudah 100. Dan kemarin memang ada penambahan 349 triliun sehingga totalnya 502 triliun lebih lah ya, hampir 503 triliun. Iya, subsidinya. Nah, persoalannya sekarang sesungguhnya adalah Badan Anggaran DPR itu sesungguhnya sejak 2017 minta harga dinaikkan, tahun 2019 terus setiap tahun. Karena apa? Karena terus-menerus kita bakar duit negara, padahal itu tidak tepat sasaran, yang berhak menerima tidak pernah menerima, yang tidak berhak menerima. Ini kan sangat tinggi sekali. Dua hal yang saya soroti sesungguhnya. Yang pertama memang subsidi terhadap tabung gas 3 LPG 3 kg. Itu kan dari 3 juta sekarang 8 juta ton. Dan itu sejak awal tahun 2006 atau 2007 tidak pernah naik harganya 4.000 terus. Itu sebenarnya sudah tidak layak sama sekali subsidinya karena hampir 3 kali lipatnya. Pada saat yang sama sekarang kita bicara BBM. Ramai dalam 3 minggu terakhir ini. Badan Anggaran memang menolak kalau kemudian akan menambah pagu alokasinya. Karena apa? Dampaknya kan harus nambah anggaran. Kita boleh surplus per semester 106 triliun. Tapi kan tidak bisa semata-mata karena surplus, kemudian kita akan tambah anggaran subsidi. Itu bukan cara yang baik dan tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Bahwa kalau ada kenaikan memang yang harus dijaga inflator dan daya beli masyarakat, kami menyadari itu. Oleh karenanya, naikkan sajalah pemerintah itu di range 30%. Tapi pada saat yang sama bukan hanya terhadap subsidi, juga jangan lupa kompensasinya. Karena yang pertama turbo dan sebagainya itu kan ada kompensasi terselubung, subsidi terselubung sesungguhnya, yang seharusnya negara tidak boleh masuk di situ. Tapi terhadap subsidi Pertalite saya setuju, tapi memang naikkan saja 30%. Langsung 30% ya, itu, Pak Said ya? Tidak. Iya, secara gradual kalau bisa. Tapi kalau memang pemerintah berniat, memang nampaknya pemerintah akan sekaligus, monggo-monggo saja. Tapi saya ingin memastikan bahwa dengan kenaikan subsidi itu yang tidak tepat sasaran, maka dialihkan anggarannya untuk mempertebal Perlinsos, untuk mempertebal PKH, untuk mempertebal para buruh tenaga kerja kita. Itu akan lebih bermanfaat dan pasti diterima oleh masyarakat langsung. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Mas Bima, benarkah sudah tidak terelakkan lagi dan tadi Pak Said sudah menyampaikan paling tidak 30% dinaikkan. Itu masuk akal atau tidak? Ya, pertama begini, kalau dilihat dari serapan subsidi energi khususnya BBM, itu sampai dengan Juli 2022, energi khususnya BBM, itu sampai
Jadi artinya apa? Artinya kalau kita bicara soal alokasi 502 triliun itu kan sampai akhir tahun. Iya, betul. Tapi untuk yang spesifik subsidi itu baru terserap 88 triliun. Dan kemudian tadi disebutkan ada surplus anggaran. APBN juga menikmati kok kenaikan minyak. Buktinya ada 106 triliun itu surplus. Nah versus serapannya baru 88 triliun. Jadi masih ada ruang sebenarnya untuk melakukan tambahan alokasi. Pertama itu. Yang kedua, kalaupun kemudian pemerintah bilang, oh ini kan nanti banyak tagihan yang tidak terduga, itu nanti baru terasanya di semester kedua. Nah oleh karena itu dalam kondisi dilema antara menjaga inflasi, daya beli masyarakat dengan alokasi subsidi energi untuk yang saat ini, maka harus ada anggaran-anggaran yang memang dikalahkan. Oke, misalnya? Jadi anggaran infrastruktur itu salah satu yang harus dikalahkan mau tidak mau. Dan itu sebenarnya sudah terlihat ya dari serapan anggaran Kementerian PUPR itu memang diturunkan. Ini bisa diturunkan lagi ya. Kemudian persiapan-persiapan untuk mega proyek juga memang harus dilakukan evaluasi dan nggak perlu kemudian dipaksa 2022 harus jalan kan begitu. Nah, yang kedua pemerintah sebaiknya juga melihat bahwa yang namanya energi ataupun subsidi BBM ini dampaknya tidak hanya kepada masyarakat miskin dan kemudian bisa dikompensasi dengan BLT atau perlindungan sosial. Cuman yang kita lihat ini adalah bagaimana pelaku usaha UMKM juga akan terdampak. Bagaimana kemudian masyarakat yang tadinya sanggup membeli Pertamax, tapi harganya 12.500, mereka bergeser ke Pertalite. Makanya di SPBU terjadi antrian. Nah itu apakah pemerintah sanggup melakukan kompensasi terhadap kenaikan harga itu juga kepada masyarakat yang rentan miskin, pelaku usaha mikro, yang membutuhkan juga BBM untuk saat ini. Betul. Nah kemudian yang berikutnya lagi adalah tadi, ini kan berkaitan dengan klaim bahwa Indonesia harga BBM-nya termurah se-ASEAN misalnya. Ini perlu dikoreksi. Kenapa? Karena Malaysia lebih murah daripada Indonesia. Malaysia itu di retailnya untuk RON 95 itu sekitar Rp6.800 untuk yang jenis bensin. Untuk yang jenis solarnya itu kisaran Rp7.000 per liternya. Jadi artinya apa? Kalau memang solar kita itu dianggap masih terlalu murah, mungkin yang harus dilakukan penyesuaian itu solar. Tetapi itu pun juga saya mendukung penuh yang dilakukan Pertamina. Sebelum bicara soal utak-atik harga solar naik berapa, Pertalite naik berapa, bereskan dulu kebocoran solar. Karena solar ini ditenggarai bocor kepada industri skala besar, pertambangan skala besar, perkebunan skala besar. Itu kalau ditutup, itu bisa membantu juga kok, tanpa harus utak-atik soal masalah kenaikan harga. Jadi artinya ini bukan satu-satunya cara dengan menaikkan harga. Kenapa saya tambahkan lagi ya, secara historis, November 2014, itu harga premium waktu itu belum ada Pertalite ya. Premium itu naiknya Rp2.000. Tambahan inflasinya sekitar 2-3%. Jadi kalau itu terjadi sekarang, ya tadi kenaikannya 30% atau hampir Rp10.000 per liternya, maka kita tinggal tambahkan 2-3% dengan inflasi yang ada sekarang. Inflasi jadi Juli 4,9 itu 5%, ya? Betul, ditambahkan 2% aja udah jadi 7%. Ini tertinggi mungkin sejak tahun 2015 awal mula Pak Jokowi memimpin. Nah, jadi Pak Jokowi tinggal memilih nih sekarang. Jaga inflasi, pertumbuhan ekonomi bisa tercapai, tapi harus merelakan beberapa proyek mungkin akan ditunda terlebih dulu. Memang harus begitu, memang ini dilematis, tapi harus memilih salah satu yang terbaik. Oke. Kalau misalnya Banggar melihat, tentu ini juga sudah diperhatikan oleh Banggar, bahwa ketika subsidi energi kemudian dipangkas, bagaimanapun juga tahun depan 2023 itu subsidi energi juga harus dikurangi jauh, berkurang sekitar 33%. Banggar menghitung tidak kira-kira dampak inflasinya sebesar apa dan juga melihat dampaknya ke masyarakat seperti apa, Pak Said? Kalau seperti Mas Bima sampaikan, antara 2-3, barangkali pada titik tertentu saya bisa setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Bima. Tapi mari dihitung juga. Kalau kemudian proyek-proyek strategis nasional, itu sebenarnya sudah banyak yang awalnya kita accelerate, tiba-tiba kita rem dulu, kita coba alihkan ke 2023. Tapi jangan sampai
proyek-proyek strategis nasional itu ketika Presiden Jokowi lengser di 2024 itu terbengkalai. Kita juga tidak mau. Seperti umpamanya Trans Sumatera. Itu Trans Sumatera hak masyarakat juga untuk menikmati tol. Bukan hanya orang Jawa. Betapapun berdarah-darahnya untuk membangun Trans Sumatera. Tapi kan tidak boleh ditunda. Oke, artinya ada pertimbangan politis juga di sini Pak Said ya, tentu ya? Terlalu banyak, bukan semata-mata technically ekonomi. Bukan semata-mata utak-atik angka. Tapi juga hitung dari seluruh komponen, maka menurut hemat saya seperti Mas Bima juga sampaikan tadi, toh anggaran surplus, jangan lupa ketika 19 Mei kami merubah postur dari 63 ke 100 ICP, kemudian muncul subsidi dan kompensasi hampir 349 triliun, itu mempergunakan SAL 78 triliun. Kalau misalnya sehingga yang dipelototin jangan surplusnya semata. Kita akan berat benar, apalagi menghadapi tahun 2023 yang penuh ketidakpastian. Masih tinggi ketidakpastian, tidak ada jaminan di 2023 itu seperti apa harga-harga komoditi internasional. Supply shock terjadi di mana-mana. Itu menjadi pertimbangan kami semua. Bukan hanya kemudian kita item per item begitu subsidi BBM, begitu nanti muncul lagi PSN, terus menerus. Tapi marilah kaca besarnya, cermin besarnya yang harus kita pertimbangkan betul-betul dalam kerangka menyelamatkan fiskal kita. Karena apa? Karena ini masa transisi untuk slow down dari yang sebelumnya diizinkan oleh Perpu di atas 3% pembiayaan defisit kita, kita akan turun di 2023 di bawah 3%. Oke, baik. Mas Bima, tanggapan Anda? Ya ini kan seolah-olah kan diadu ya antara masalah fiskal gitu ya dengan kemudian ya kan Pak terkait dengan indikator ekonomi yang juga sama-sama harus diselamatkan. Iya. Kenapa dilemanya begitu? Di situ. Betul, Pak Jokowi sendiri sebenarnya inkonsisten dalam misalnya ya tahun depan ini gimana coba BBM mau naik sekarang gitu kan. Tahun depan itu inflasi bisa terjaga di level 3%, ya kan? Kemudian tahun depan ya, asumsi ICP-nya 90 ya. Nah, itu dia yang kontradiksi. ICP-nya masih $90 per barel. Ya, tapi kan itu sudah masuk rencana. Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya ini pemerintah konsepnya seperti apa? Ini yang kita belum dapat. Karena apa? Karena Pak Jokowi pidato 7 kali soal inflasi dia singgung di nota keuangan kemarin. Tetapi 11 kali menjawabnya dengan infrastruktur, menyinggungnya infrastruktur. Jadi kata-kata infrastruktur diulang sampai 11 kali. Jadi mau menyelesaikan inflasi gitu ya, atau mau kebut infrastruktur. Nah ini kan karena harus ada yang mengalah. Memang selalu seperti itu. Tetapi yang perlu dilihat kan, berapa sih cost-nya kalau kita menunda infrastruktur? Memang ada cost overrun. Tetapi kan ada infrastruktur yang besar-besar yang bisa di hold dulu mulai dari perencanaan, misalnya IKN gitu kan. Kemudian kita bukan anti infrastruktur, tapi misalnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Daripada menyuntik penyertaan modal negara 4 triliun, ya kan 4 triliun nggak kecil juga. Belum kemudian pembengkakan ke depan kita nggak tahu. Negosiasilah utang. Jadi banyak jalan kreatif. Kalau soal pembatasan BBM, tadi apakah opsinya adalah menaikkan harga di saat ini? Siap nggak pemerintah dengan inflasi misalnya 6-7%, ya kan? Karena nanti pengaruh juga kepada penerimaan pajak kita. Gitu. Jadi daripada bicara soal utak-atik harga, saya setuju 100% kebocoran, pembatasan asal datanya valid, asal kemudian pemerintah berantas itu mafia-mafia yang bocorin solar tadi. Kemudian untuk LPG, setuju, LPG 80% itu kita impor, nggak masuk akal memang. Di saat Indonesia kaya akan sumber daya gas. Ya, jadi ada hal yang harus disepakati. Tapi untuk soal harga ini saya menolak untuk ikut-ikutan kemudian menaikkan untuk Pertalite ya terutama ya. Karena sekarang masyarakat memang masih butuh subsidi energi dari pemerintah. Masih belum sembuh dari pandemi. Baik. Nanti setelah jeda kita bahas bagaimana. Kalau subsidinya kan tetap kita pertahankan. Karena itu subsidinya ada. Konstitusi. Subsidinya ada, tapi 2023 dikurangi juga kan? Harga yang dilepas 7.650, harga sekarang 17.100,
seberapa besar tingkat produktivitas bangsa ini kalau terus-menerus melayani subsidi yang tidak tepat sasaran. Sekarang Ya, tapi pilihannya naik, Pak, minggu kasih depan aja PKH harganya. 1 juta rakyat kan. Oke. Ya, tapi maksudnya Kemudian harganya naik, subsidi berarti UMKM tadi dikurangi. nyentuh. Kan UMKM itu ada bantuan sosial produktif. Setiap UMKM bisa dikasih 2,5 juta sebagaimana di tahun 2021. Artinya masih banyak katup pengaman yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pada saat yang sama benar Mas Bima memang bahwa ya penyelundupan solar, industri besar, ya ayo mulai berbenah memang. Oke. Tidak bisa ini dibiarkan terus-menerus. Oke. Sekarang setelah jeda kita bahas sekarang apakah juga sudah memperhitungkan bagaimanapun biasanya dalam penerapan kebijakan ya. Penerapan kebijakan apapun itu, apalagi ini berkaitan dengan pemangkasan subsidi, itu kelemahannya adalah ada di komunikasi dan juga perhitungan dampak psikologisnya yang akan kira-kira dirasakan oleh masyarakat. Kita bahas itu setelah jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih membahas rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi yaitu Pertalite dan solar per pekan depan. Dan biasanya dalam beberapa kali kebijakan yang diambil pemerintah, kelemahannya adalah terdapat di komunikasi dan sosialisasi. Kita simak pernyataan dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Kemarin rapat dengan Pertamina, kita menyiapkan sebuah platform aplikasi yang kita pakai untuk sedikit mengerim agar konsumsinya tidak naik, dan itu akan membuat juga kenaikan subsidi yang sangat drastis. Ini yang aplikasi ini yang baru masuk ke lapangan, tetapi memang apapun APBN itu ada kekuatannya. 502 mungkin masih kuat, tapi kalau ditambah mungkin sudah sangat berat sekali. Atau kalau harga komoditas turun, 502 pun mungkin kita juga tidak kuat. Ya, Pak Said, itu tadi kita sama-sama melihat pernyataan Presiden Joko Widodo dalam sebuah wawancara dengan CNBC Indonesia. Ada kelemahan pemerintah ketika membuat kebijakan baru yang sering terjadi di Indonesia, itu adalah soal komunikasi kemudian sosialisasi. Perhitungan dampak ini seberapa luas sebaiknya segera harus dilakukan oleh pemerintah, Pak Said? Kalau momentumnya yang terbaik memang di bulan Agustus. Kalau sudah lewat Agustus, pemerintah nampaknya juga akan berat. Kalau bulan Agustus itu momentum yang terbaik. Kalau soal sosialisasi, memang Presiden sebenarnya sudah 4 kali memberikan sinyal bahwa sudah terlalu besar beban subsidi yang ditanggung oleh APBN kita, itu 4 kali. Kemudian Menteri Investasi juga menyampaikan hal yang sama. Ditambah Menko Maritim dan Menko Marves, Maritim dan Investasi terakhir, ya, Menko Marves. Nah, sekarang pemerintah sesungguhnya saya sejak awal sudah menyampaikan di pertengahan bulan Juli ketika sudah mulai agaknya Pertamina mulai kerepotan, skemanya apapun lah ya, My Pertamina dan sebagainya. Kalau saya simpel saja, alangkah baiknya Pertalite itu dikhususkan saja hanya untuk plat kuning aja mobil dan sepeda motor, di luar itu juga tidak boleh lagi. Oke. Itu harus ketat. Dan memang ke depan sudah harus pakai sidik jari. Masa sih bangsa sebesar ini sudah maju sedemikian rupa, tapi masih saja problem yang berkutat di situ saja. Padahal kalau pakai sidik jari, ya dengan sendirinya sudah. Toh kita sudah punya bank data, toh kita sudah punya DTKS. Betapapun lemahnya DTKS akan kita update terus-menerus. Kan itu yang dibutuhkan. Tapi memberikan pengertian kepada masyarakat dari atas sampai ke bawah dengan satu suara itu jauh lebih efektif daripada saut-sautan terus-menerus. Kapan, lebih baik mulai sosialisasi saja kepada publik. Bahwa mulai tanggal 1 September akan naik
Nah, konsekuensinya ini sampaikan ke publik. Ini yang akan dilakukan pemerintah. UMKM, upah buruh. Perhitungannya bulan ini terbaik itu kenapa Pak Said? Apa perhitungan realnya? Perhitungan realnya kan begini. Pemerintah ini kan harus siap-siap menghadapi akhir Desember di 2022. Karena di Oktober itu kalau seperti ini tren konsumsi BBM kan akan habis. Ya, Pertalite Maka ya. salah satu cara dinaikkan saja Pertalite-nya seperti apa. Kalau alokasi itu soal gampang. Ini soal anggarannya. Makanya saya katakan kalau soal nambah alokasi, anggarannya datang, alhamdulillah. Tapi yang nyari anggaran, masya Allah. Kan gitu aja sederhana. Oke. Kantong kanan, geser kantong kiri, kantong bawah, naikkan kantong atas. Terus berputar-putar di situ. Ingatlah ya, incremental capital output ratio kita itu tinggi sekali. Masih banyak problem, reformasi struktural yang harus kita lakukan. Kalau tidak kita berdiri di kubangan terus-menerus. Oke, Mas Bima. Iya, pertama tadi ya usulan bahwa untuk yang pakai Pertalite harus plat kuning aja gitu ya. Kalau saya sih nggak setuju karena tukang bakso gimana platnya masih plat hitam ya kan. Kita tetap butuh Pertalite gitu. Nah, yang jadi pertanyaan ini kan sebenarnya dari awal buat apa sih ada My Pertamina? Kalau pemerintah tujuannya jelas misalnya solar untuk orang miskin, nelayan, kemudian untuk UMKM, untuk misalnya tadi ya usaha-usaha yang ultramikro, itu kan harusnya data itu sudah ada karena data pada waktu pandemi itu kan dikumpulkan semua menjadi data terpadu kesejahteraan sosial yang DTKS tadi. UMKM yang dikategorikan mendapatkan bantuan pun datanya juga sudah lengkap. Jadi buat apa ini kita disuruh nyari daftar lagi pakai My Pertamina, kemudian di SPBU kan sekarang udah mulai dicopot-copotin itu. Tadinya nggak boleh menggunakan handphone untuk segala keperluan. Sekarang boleh menggunakan handphone untuk aplikasi kan gitu. Ini kan negara apa ini gitu. Jadi kalau tadi usulnya misalnya pembatasan pakai sidik jari, lebih bagus lagi pakai biometrik itu lebih tepat sasaran. Ini kan akhirnya jadi bingung kenapa? Ya biometrik itu sudah ada di IKTP, tapi kalau My Pertamina itu kan kasihan orang-orang miskin. Dia harus beli paket data, harus beli gadget lah. Kita nanti diskusinya ke sana. Jadi sosialisasinya butuh waktu lama. Nah, tadi kalau untuk komunikasi, ini saran saya sebenarnya pemerintah harus buka-bukaan juga. Surplus itu dipakai buat apa dari harga minyak yang naik itu? Dari pendapatan batu bara dan lain-lain itu dibuka untuk apa secara spesifik gitu kan. Nah, jadi itu yang harus jelas transparan. Jangan sampai surplus buat bayar utang misalnya. Ya kan gitu. Surplus untuk bangun yang nggak ada korelasinya dengan tadi penurunan ICOR gitu. Dan selama ini menurut Anda itu belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Sekarang gini, tadi Pak Said setuju saya. ICOR kita itu 8. ICOR kita tinggi Pak, betul. Infrastruktur dibangun nggak nyambung sama ICOR. Oke, Pak itu Said. Anggaran infrastruktur sebenarnya diambil juga dari anggaran subsidi energi yang dipangkas sejak 2015 sampai dengan 2019. Oke. Nah, jadi artinya ini jangan sampai jadi jadi saling membingungkan. Dan saya satu lagi yang mungkin harus disampaikan kepada pemerintah, ini kan jelas tadi statementnya, minggu depan akan ada kenaikan, yaitu ya. Mungkin dikatakan, mungkin pemerintah, mungkin ya, semoga nggak jadi. Kalau dari saya semoga nggak jadi. Tapi kalau minggu depan misalnya ada kenaikan, ini yang harus disiapkan adalah jangan sampai terjadi kelangkaan di SPBU karena orang secara psikologis terdorong untuk mumpung belum naik, isi sebanyak-banyaknya, melebihi dari permintaan. Itu saya kira itu juga harus disiapkan. Oke, Pak Said, tanggapan Anda soal transparansi itu yang selama ini mungkin gagal dijelaskan oleh pemerintah. Iya, ketika tanggal 19 Mei kami itu merubah asumsi dari 63 US dollar ICP-nya kita rubah menjadi 100. Kemudian muncul asumsi postur itu subsidi dan kompensasi 349 triliun. Pada saat yang sama Bapak Presiden pidato surplus 1 triliun. Yang 349 triliun itu saya yang paling khawatir.
jangan-jangan 49 triliun di dalamnya termasuk ada 106 triliun. Jadi surplusnya juga hilang. Walaupun surplusnya pasti lebih lah ya. Hitungan saya pakai ini, kalau kita tidak ada subsidi kemarin 349 potong 174, itu surplusnya sudah 367 triliun. Tapi karena dipangkas untuk subsidi, maka sisanya 106 triliun. Tapi 106 triliun ini menghadapi kuartal 3 dan kuartal 4, kita juga agak ngeri-ngeri sedap lah bahasa kawan kita selama ini. Karena apa? Karena memang ketidakpastiannya yang jauh lebih tinggi. Yang dikhawatirkan sesungguhnya ketika komoditas pada titik jenuh, tinggi sekali, titiknya jenuh, global permintaan menurun, tapi minyak tidak turun-turun. Jangankan 106 triliun, 200 triliun pun surplus pun bisa habis kalau itu yang terjadi. Nah, kita kan masih mencoba ini sampai sejauh mana daya tahan kita, fiskal kita, kalau kita coba dengan menaikkan BBM 20 atau 30%, saya exactly tidak langsung ngomong 30% lah ya, 20-30%, kemudian bantalannya yang untuk perlinsos sebagaimana Mas Bima tadi sampaikan, UMKM, tukang bakso, kemudian ya segalanya, itu sudah data sudah lengkap. Tinggal pemerintah begitu diumumkan bansosnya berapa yang harus dibalikkan kepada masyarakat. Oke. Mas Bima, jika kemudian harga BBM tetap akan naik kemungkinan pekan depan ini, dari hitungan Selios yang paling bisa diterima oleh publik, harganya berapa kenaikannya? Tadi Pak Said sudah mengatakan sekitar 20-30%, itu berarti di angka 9.100-an sampai 9.900-an, hampir 10.000. Gini, tadi ya, kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di tahun 2014 itu ya, hampir pemilu kan pada saat itu ke 2014-2015. Itu yang kita khawatirkan efek berantai dari inflasinya. Makanya, sementara pemerintah kalau naiknya bertahap saya kira nggak mungkin. Ya, mungkin saya setuju tadi itu. Kemungkinan besar apa yang disampaikan Pak Said tadi, 30% kenaikannya itu bakal jadi kenyataan. Itu paling bisa ya, Ya, tapi kalau kenaikannya setinggi itu, apakah masyarakat bisa menerima dengan kecepatan bantuan sosial? Jawabannya adalah nggak bisa. Kenapa Pak? Saya menyampaikan begini. Di data APBN kita, realisasi anggaran Kementerian Sosial itu turun tajam sekali. Dari 65 triliun itu tinggal 40 triliun. Jadi yang kita lihat begini, pemerintah mau menaikkan 30% misalkan harga Pertalite, tetapi di satu sisi kecepatan untuk menambah kompensasi bantuan sosial, perlindungan sosial, itu belum mengejar. Nah, di gap itulah khawatir nanti tekanannya begitu berat. Dan kemudian tadi psikologisnya ini kan BBM bukan cuma orang untuk kendaraan pribadi, tapi juga tadi untuk mengantarkan bahan pangan. Nah, sampai Juli itu juga pemerintah harus melihat inflasi bahan pangan ya, volatile food itu hampir mendekati 11%. Jadi kalau ditambah ini bukan cuma inflasinya kan cuma pengaruh ke harga energi, administered price. Enggak, inflasi pangannya juga naik, inflasi harga energinya juga naik. Dan makanya ini bisa langsung pengaruh ke daya beli kan? Itu artinya yang bisa betul-betul mengganggu ketahanan ekonomi kita kan Mas Bima? Betul, makanya tadi kalau pertanyaannya harga berapa yang bisa diterima, itu susah untuk menjawab itu. Karena siapa yang bisa menerima sekarang? Bahkan yang tadinya beli pertama geser ke Pertalite, harganya naik nggak bisa. Jadi saya pada kesimpulan ini konteksnya saat ini beda dengan konteks misalnya pada waktu harga minyaknya sedang rendah-rendahnya 2015 sampai 2019. Jadi pemerintah coba tolong lihat lagi lah efek-efeknya ini, dan kalau perlu perlinsosnya naik jadi 500 triliun berani apa enggak gitu ya. Jadi sebenarnya dan akhirnya jadi sama aja antara pilihan subsidinya naik. Perlinsos 2023 479 triliun, hampir 500 triliun sebenarnya. 2023. Iya. BBM naiknya 2022. Jadi ada yang harus dijaga selama beberapa bulan ini kan. Karena bicara perlinsos, orang kacamatanya kemudian seakan-akan itu Kemensos, tidak.
Itu data perlindungan sosial itu ada di Kemensos, ada di Menko Perekonomian, ada di Kementerian Desa Tertinggal, ada kemudian banyak di Kementerian Pertanian, di KKP, sesuai dengan KL masing-masing. Sehingga tidak ansih itu di Kemensos semua. Kalau PKH memang di Kemensos, tapi upah buruh kan tidak di Kemensos. Kemudian pemberdayaan petani tidak di Kemensos, nilaian tidak di Kemensos, sehingga banyaklah di KL-KL. Kalau dihitung hampir 500 lebih. Oke, baik. Jadi kalau menurut Anda, Mas Bima sekarang sudah tidak terelakkan lagi atau masih ada cara lain? Masih ada cara lain. Mas Bima masih ada cara lain. Masih ada cara lain. Kalau enggak, buat apa kita gaji pemerintah? Kan harus kreatif pemerintah berpikirnya kan. Masih Kalau ada cara lain menurut Anda ya? Masih ada cara lain. Iya, Tapi kalau misalnya gini, naik, BBM naik, itu nggak kreatif namanya. Oke, tapi kalau misalnya di 2023 kita tidak tahu geopolitik seperti apa, perang belum tentu akan selesai, misalnya subsidi kemudian tetap dipertahankan, Mas Bima, menurut Anda apakah anggaran kita masih sanggup menahan semuanya? Ya, makanya ini saya usulkan apakah perlu defisit anggaran itu sementara khususnya di 2023 itu dilebarkan dulu di atas 3%. Ya, karena apa ya? Karena tadi itu sudah diputuskan, sudah sesuai. Ya, kan Pak Presiden sendiri bilang bahwa global mengalami ancaman. Jadi menurut saya bukan hanya Perpu ya kan, diundang-undangkan lagi juga bisa dilanjutkan ya kan, direvisi undang-undang nomor 2 2020. Undang-undang sebenarnya bisa juga. Ya. Oke, Pak, saya silakan. Tapi kalau itu menjadi norma kebiasaan, kita tidak prudent. Itu yang kita jaga. Karena dengan 3% sebelum pandemi, hutang kita itu sampai orang-orang, saya ketemu kawan-kawan World Bank, IMF dan sebagainya. Kalian itu negara sombong. Defisit kalian tiap tahun 3%. Negara lain 6, 7 rata-rata. Nah, kami punya pelajaran yang pahit di tahun 98, tidak mungkin kami akan ikut-ikutan. Karena dengan 3% kami sangat aman. Walaupun mungkin kalau 7%, 6% itu mungkin accelerate-nya cepat. Tapi bebannya juga akan berat bagi kami. Oleh karenanya kami tetap berketapan hati, pemerintah tidak boleh lagi di atas 3%. Tetap kembali kepada undang-undang di bawah maksimal 3%. Ya, itu ini Pak, memang pilihan akhir kalau memang tidak bisa lagi. Tapi kalau anggaran infrastruktur masih 400 triliun lebih di 2023, ya tadi akhirnya orang harus memilih, ini mau dorong infrastruktur untuk menyelamatkan inflasi atau gimana. Jadi memang harus ada yang dikorbankan. Tapi saya pikir yang dikorbankan itu adalah infrastruktur yang memang belum urgent, kemudian belanja pengadaan barang dan jasa, dan tolong ini pemerintah daerah yang sudah dikasih kewenangan besar, dikasih anggaran transfer daerah besar, masih ngendapkan uang di perbankan, itu harusnya ada punishment dan anggarannya langsung saja digeser untuk anggaran untuk yang lebih produktif mungkin. Betul. Itu ada punishment-nya Mas Bima. Iya. Ya, tapi belum jalan Pak, masih 200 triliun kemarin kan. Turun dikit. Iya. Baik. APBN sudah rancangannya, undang-undangnya sudah ada. Kita punishment langsung. Baik. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Yang pasti, yang tentunya harus dijaga setelah kemudian jika betul pekan depan pemerintah akan menaikkan harga BBM adalah dampak ikutannya yang diprediksi juga akan menimbulkan yang cukup signifikan. Mulai dari harga pangan, kemudian transportasi, inflasi tentu saja, dan ini mempengaruhi daya beli. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung malam hari ini untuk diskusinya. Pak Said Abdullah, Ketua Banggar DPR, dan juga Mas Bima Yudhistira, Direktur Selios. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.